Berikutnya saya akan bahas tentang position sizing. Ini penting banget dan teman-teman perlu ketahui karena ini paling banyak ditanyakan. Pak, kalau mau buka posisi sebaiknya berapa besar? Saya akan jawab di slide berikut ini ya. Jadi dalam hal ini kita pakai, saya menyarankan ya kalau nanti buka posisi itu gunakan tipe open posisinya itu di market yang isolated. Jadi ada dua tipe, ada satu cross, satu isolated. Pilihlah yang isolated. Leverage paling kecil yang digunakan itu 10 kali, starting dari 10 kali dulu. Ya, ini menurut saya sudah cukup aman untuk 10 kali ini. Kemudian, kalau kita pakai 10 kali ini, resikonya ini kira-kira nanti itu di 5% maksimumnya. Saya akan langsung kasih contohnya seperti ini. Jadi kalau kalian punya modal 100, ya $100 atau 100 USDT, kalau dengan leverage 10 kali, nanti akan bisa max open itu 1000. Kalau teman-teman itu mau buka 2 buah posisi, misalkan ini BTC USDT, maka tinggal dibagi 2 saja, yaitu max opennya itu 500. Kemudian contoh posisi kedua, kita buka di Ethereum, buka posisinya sama persis 500. Kemudian cost-nya atau margin-nya yang digunakan adalah 50. So, pakai cara yang paling simple seperti ini aja. Jadi kalau simpelnya kalau teman-teman punya ini ya, $100, bagi 2, begitu aja maksimum. Kalau bagi 3 berarti dibagi 3. Jadi 330, 330, 330 seperti itu. Ya. Dengan leverage ini, kalau ngikutin trading plan yang tadi di slide berikutnya diajarkan, itu resiko yang terbesar itu akan loss di setiap posisi ini adalah $2,5 lah. Kira-kira ya. Saya nggak bisa pastikan angka tepatnya, tapi in average itu $2 sampai $2,5. Atau totalnya itu setiap kali ambil posisi seperti ini itu $5 lah. Kira-kira seperti itu. Itu sebabnya saya sebut ini risk maksimumnya itu 5% per satu opening, satu cycle begitulah. Ya. Nah, saya akan berikan contoh yang lebih ekstrim. Ini yang paling aman itu dengan kondisi seperti ini. Jadi dengan trade seperti ini, sizing seperti ini, nanti teman-teman bisa beberapa kali untuk buka posisi. Maksudnya, kalaupun loss, nanti akan ada bisa buka posisi berikutnya dan seterusnya. Jadi, lebih aman sifatnya. Saya akan berikan contoh yang ekstrim. Kalau misalkan contoh di Binance ya, saya akan pakai leverage 125 kali. Ini adalah maksimum leverage untuk Bitcoin. Itu kalau pakai trading plan yang di slide berikutnya itu risk maksimumnya adalah 50-60%. Contohnya seperti ini, kalau modal teman-teman 100, itu kalau dikali 125, max opennya bisa 12.500. Nah, kalau mau benar-benar full, itu pakainya begini. Jadi, langsung hajar aja, pakai max open di 12.500, cost-nya 100 dong. Karena kan semua ya, istilahnya ini adalah full margin. Jadi full margin masuk semua ke sini. Ini, nanti risiko terbesar kalau sampai kena stop loss itu hanya 50-60, tidak sampai hilang semua. Tapi ini hanya bisa dipakai untuk 2 kali trade ya. Jadi kalau ini kena loss, teman-teman buka lagi, loss lagi ya sudah habis begitu. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Ini adalah contohnya. Jadi kalau misalkan ini, lihat ya, ini margin ya, perhatikan di sini. Ini marginnya, ini kira-kira $100 masuk. Size-nya, itu ini saya pakai isolated 125 kali. Itu size-nya, itu 125 kalinya dari ini, yaitu 11.000 sekian. Entry price-nya sekian, kemudian saya bikin stop loss. Ini stop loss-nya itu sudah ditentukan berdasarkan trading plan. Maka, kita pakai ini ya, tap di sini, stop loss. Kemudian kita ambil yang ini, kita masukkan angkanya 37 sekian. Itu kalau sampai kena stop loss ini, ruginya adalah sekitar $55. Jadi kurang lebih itu sesuai dengan ini nih. Gitu ya, sesuai dengan prediksi kita, trading plan-nya kita. Oke, baik sebagai tips ya. Yang pertama, itu simpelnya seperti ini. Gunakan isolated margin. Ya, clear ya. Gunakan limit order. Karena kalau pakai market order, itu fee-nya gede banget. Ya, fee-nya 0,05 biasanya. Jadi pakailah limit order supaya fee-nya itu irit setengahnya. Kemudian, saran saya adalah mulailah dengan leverage terendah. Ya, yaitu 10 kali ini. Kemudian secara progresif ya, kalau teman-teman merasa kurang, itu bisa dinaikkan. Misalkan 20 kali sampai 50 kali, sampai temukan yang paling sesuai. Yang keempat adalah selalu gunakan stop loss. Jadi ini wajib dipakai ya. Sesuai trading plan atau 3 kali ATR. Maka kalau teman-teman ini ya, dari pengalaman, kalau teman-teman pasang 3 kali ATR, itu kira-kira akan sama dengan SL-nya itu di 0,3 sampai 0,5% dari maximum open. Ini time frame M5. Kalau teman-teman mau ganti time frame, misalkan pakai M15 atau pakai M1, itu bisa, tetapi pastikan ya
itu stop dari yang kecil dulu. Karena ini nilai ATR-nya berubah dan nilai stop loss-nya ini ya, angka ini akan berubah. Jadi pastikan pelan-pelan naiknya. Ya, leverage-nya paling kecil dulu. Oke?